dari cinta dunia itu juga akan menumbuhkan hubbul jah. Hubbul jah itu ambisi kedudukan, wal mal, dan ambisi memperoleh harta. Karena engkau cinta dunia, akhirnya kau timbul pingin ambisi menggenggam moga dunia. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihayah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faman ahabba dzalika wa raghiba fihi ila an qala wa shara amruhu fi nihayatil khatar. Maka melanjutkan pembahasan yang kemarin, bahwa muhlikat yang merusak diri kita, muhlikat yang menjadikan diri kita terjerumus ke dalam kekeliruan yang terbesar adalah hubbud dunia atau cinta terhadap kehidupan dunia. Maka orang yang mencintai dunia tidak diragukan lagi, shara amruhu fi nihayatil khatar, maka urusannya berada pada puncak bahaya, atau secara peribahasanya di ujung tanduk. Karena ketika kematian menjelang, hatinya tidaklah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah diterangkan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran agar kita ini tidak terlalu atau tidak mencintai dunia, seperti pada ayat-ayat yang telah kita bahas. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari wa'idul warid fil muhibbina lid dunya wal muridina laha wal raghibina fiha min ghairi syak tersebut, maka hendaklah kita menghiasi hati kita dengan kezuhudan, atau hati kita tidak disibukkan dengan urusan dunia. Seperti kemarin kita bahas, ibadah yang di hatinya ada hubbud dunia itu menjadikan hati sibuk saja, wa ta'abu jawarih, menjadikan lelah payah anggota tubuh saja. Paham ya? Wa in kasurat, walaupun amalmu itu apa? Banyak nggih. Dikatoke wakeh mbok, ketika hubbud dunia ya amale seolah-olah suratun bila
ruhin, gambaran sing ora ana apa ruhi. Wa asbahun khaliyah, hanya merupakan tubuh yang kosong, karena di hatinya ada kecintaan kepada dunia. Maka sering kita lihat orang yang banyak berpuasa, banyak pergi haji, tetapi tidak terpancar dalam dirinya cahaya zuhud, dan tidak ada terpancar di wajahnya wajah ahli ibadah. Karena apa? Karena di hatinya ada hobi dunia. Kemudian zuhud atau tidak cinta dunia itu adalah meninggalkan hati yang condong cinta kepada dunia. La bihuluwil yad minad dunia, bukan karena adanya kekosongan tangan dari dunia, yakni zuhud itu berada di hati, yaitu hati yang tidak cenderung kepada dunia dengan cinta, karena cinta itu akan menimbulkan pengabdian. Kita cinta kepada apapun, kita akan menjadi abdi, menjadi budak, menjadi pelayan apa yang kita cintai. Maka hakikat zuhud itu tarkul mail ila dunia bil mahabbah, meninggalkan kecenderungan hati, ketertarikan hati terhadap dunia dengan cinta. La bihuluwil yad minad dunia, bukan kosongnya tangan dari dunia. Seperti kemarin kita bahas, li'adami nahyi syari' anit tijarah wa an amalil hiraf, karena tidak adanya larangan di dalam syariat orang melakukan transaksi jual beli, melakukan perdagangan, melakukan pekerjaan dalam perusahaan. Wala qaila bidzalik, dan tidak ada qaul yang melarang bisnis. Tidak ada qaul yang melarang kita melakukan usaha atau melakukan muamalah atau transaksi. Bahkan di Al-Quran malah diperintah, waja'alna lakum fiha ma'ayis, kami jadikan di bumi itu tempat engkau mencari penghidupan. Maka bekerja adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bab-bab yang lalu bahwa bekerja adalah afdhalul qurbat, merupakan taqarrub yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti kita bahas kemarin tatkala Nabiullah Musa sampai di negeri Madian. Dia melihat dua wanita yang sedang menunggu laki-laki yang berdesak-desakan untuk meminumi gembalanya. Lalu Nabiullah Musa bertanya, "Makhatbukuma, apa yang kalian perbuat, ora segera memberi minum ternak-ternak kalian?" Ini menjadi dalil bahwa wanita-wanita pun zaman dahulu diperbolehkan untuk bekerja. Jadi tidak harus wanita yang mulia itu berada di rumah saja. Wanita yang mulia itu nang omah ngibadah, tidak harus. Sehingga mereka beralasan la nasqi hatta yastura, wa fi qiraatin sing biasa diwaca yustira, hatta yustira wa abuna syaikhun kabir, karena ayah kami hatta yustira ri'au wa abuna
syekhun kabir. Ngenteni nunggu rombongan laki-laki itu memberi makan, memberi minum, maksudnya ternak-ternak mereka. Kami melakukan pekerjaan ini karena ayah kami sudah sangat tua renta, maka tidak ada larangan untuk bekerja. Sehingga kedua wanita itu lalu menawari Nabiullah Musa untuk mampir ke rumahnya. Dan kemudian salah satu dari wanita tersebut menjadi istrinya, yaitu anaknya Nabiullah Ayub, Yakub, Nabiullah Syuaib alaihissalam. Paham nggih? Menginyong kondone Yakub kelingane Nabi Yusuf nggih. Ya biasa kok salah fokus nggih. Jadi mertuane Nabi Musa mengibatak ganti Syuaib kok. Ana nangis kelalen nggih. Jadi mertuane Nabiullah Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi. Dan dalam riwayat yang lain Abuna Syekhun Kabir itu bukan Nabiullah Syuaib alaihissalam, tapi dalam beberapa tafsir orang tua daripada anak tersebut adalah Abaha wa huwa Syuaib alaihissalam. Ayahnya adalah Nabiullah Syuaib alaihissalam. Paham nggih? Jadi dirujuk diralat kedua perempuan itu adalah anak Nabiullah Syuaib maksud saya nggih. Bukan Nabiullah Yakub. Yakub kan bapakane Nabi Yusuf nggih. Yusuf duwe anak arane Nabi Yusuf duwe anak lanange duwe putu arane Sayyidah Rahmah atau sing dikawin Nabiullah Ayub alaihissalam. Paham nggih? Jadi bojone Nabi Ayub putune Nabi putune Nabi Yusuf. Nabi Musa mau mantune Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Yakub niku abahe Nabi Nabiullah Yusuf. Di Rahmah binti Afraim bin Nabiullah Yusuf alaihissalam. Niku juga bekerja sampai buruh menjadi istri daripada Nabiullah Ayub alaihissalam. Wujudnya Ayub arane Rahmah bin Afraim bin Yusuf bin Yakub nggih. Sampai payah selama 18 tahun. Dan wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabiullah Ayub bersumpah engko nek nyong mari tak sabet gara-gara wis kentekan nakal Pak Adul apa meneh, Pak kerja apa meneh wis ora iso, beliau menjual rambutnya. Dan adol rambutnya pun kepada perempuan-perempuan yang kaya, bukan kepada kaum laki-laki. Ketika Nabiullah Ayub sembuh, Allah memberi solusi penyakit 1 kali, tapi dihitung berapa? 100 kali. Ini orang yang bekerja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mau anaknya Nabiullah Syuaib yang kemudian menjadi mertua daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi bekerja baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan melakukan perdagangan tidak ada larangan. Maka jika memahami tasawuf, memahami zuhud adalah tarkul kasbi, meninggalkan pekerjaan adalah pemahaman yang keliru.
Jadilah orang yang hafizul Quran, tapi jangan hubbu dunia. Mengajilah ilmu qiraah sab'ah, tapi jangan karena untuk mengejar dunia. Mengajilah ilmu mantek, nahwu, shorab, balaghah, arud, badi, dan sebagainya. Jadi larangan Syekh Abdul Qadir mengaji berbagai ilmu agama yang terlalu mendalam, itu maksudnya jika diiringi dengan kecintaan kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengaji ilmu-ilmu tersebut, tetapi jangan sampai lighardib dunia. Duwe mobil ya krono panggo Gusti Allah, hafalan Quran krono panggo Gusti Allah, ngapalke alfiyah ya krono panggo taqarrub ila Allah, ngaji ilmu nahwu mengerti kalame Allah, karena tanpa ilmu nahwu kalame Allah tidak mungkin bisa kita pahami. Maka belajar nahwu tujuh krono meti ngarani wong alim ahli nahwu, meti duwe pujian, meti duwe penghargaan, tapi mek taqarrub tujuane ilallah. Paham? Carilah harta yang banyak. Nah, iso kaya Nabiullah Ayub sugih nggih. Walaupun kemudian payah melarat kembali selama 18 tahun. Setelah 18 tahun, terus anak itu mati, anak-anak itu mati, si deknen karo bojone 18 tahun, bangkit kembali dari keterpurukannya, lalu Allah memberinya ganti anak-anak sing do mati nggih. Ketika Nabiullah Ayub payah sing kerja bojone. Jadi tidak ada larangan kerja, baik untuk laki-laki kan wajar biasa nggih untuk mencari nafkah. Tapi wanita pun jika tujuannya membantu ekonomi suaminya itu pun tidak dilarang. Maka sebenarnya yang perlu dicatat nggih, tidak ada hubungannya zuhud dengan pekerjaan. Orang yang tidak bekerja berarti zuhud. Orang yang bekerja berarti cinta dunia. Itu tidak ada hubungannya. Orang yang rumahnya mewah berarti pecinta dunia. Orang yang rumahnya bobrok gedek berarti orang yang zuhud. Itu tidak ada korelasi nih, cara penelitian kuantitatif nih, tidak ada hubungannya. Oh, nek kelambine lawas pluwus berarti zuhud. Paham nggih? Baju itu enggak ada hubungannya dengan jiwa orang yang zuhud. Niki sing perlu digaris bawahi. Aja gampang menilai. Nek wong nganggone bagya bungkul, kopi yang lumut, sandale bagya, taline nganggo bekas ben nggih, berarti wong zuhud ke wong sufi ke. Nah, sufi itu tidak ada hubungannya dengan cara berpakaian. Nganggo kopiah kuncung, kemudian kopiah dhuwur diudeng-udengi, jubahe kelireju kibrah-kibrah, berarti sufi. Tidak ada hubungannya. Paham nggih? Jadi bisa saja orang yang tangannya penuh harta, tapi dia orang yang zuhud. Bisa saja orang yang tidak punya harta, tapi isine demen apa? Donya. Kaya ngendi wae wis donya ra duwe atine apa? Demen donya. Dina bengi esuk sore. Paham nggih? Tetapi banyak ini kita ambil keterangan nang kitab Nasihat Diniyah ya ora ono, kula tak diwingi iki ndungeng kitab liya nggo nerangke mek luwih apa jelas nggih sebelum pindah ke pasal berikutnya. Tetapi yang terjadi jumhur sahabah, mayoritas para sahabat, wa tabi'in, dan para murid daripada sahabat, mereka
melakukan khuluwiyat minad dunia. Mereka mengosongkan tangannya dari dunia seperti Dawud At-Ta'i, Syekh Dawud At-Ta'i tabi'in, seperti sahabat Abu Dujana, seperti sahabat Abu Hurairah, seperti sahabat Julaibib, seperti tabi'in Abu Kilabah, seperti tabi'in Syekh Uwais Al-Qarni. Banyak para sahabat maupun tabi'in memilih hidup miskin. Bahkan kaya Syekh Dawud At-Ta'i ketika ditinggal mati orang tuanya, ia jual hartanya, lalu uangnya ia titipkan kepada teman yang sangat ia percaya. Tolong setiap hari saya diberi 20 dinar. Dia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dari kamar pertama ruangannya roboh, tidak dibenahi. Pindah kamar sebelah, roboh, tidak dibenahi. Pindah ke ruang belakang, roboh, tidak dibenahi. Sampai pindah ke emperan ruang depan yang ngaji. Sampai Sultan ki pengen bangun ke omahe ra entuk. Akhire takok, Pak Wayamblok uga warisane wong tuaku wis tak titipke karo koncoku nggo njupu pinyung sedina 20.000. Niku guru kita. Syekh Sari As-Sakoti, Syekh Ma'ruf Kalhi, ono Syekh Dawud At-Ta'i nang jalur liya yang nyambung kepada Imam Hasan Al-Basri nggih, yang jalur nyimpang ora jalur yang Sayyidina Ali ini melalui Sayyidina Husain nggih. Ono jalur melalui Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ketika mulai ngaji di Wayamblok ya wegah. Saya ngaji ngrajane melu ngaji wis ra entuk pokoke ning wis naune dhuwit murahnya ndak beresah ora sampai akhir rumah wis ambruk sik turah emper ngarep. Wis berlalu berapa tahun. Sang raja bertanya kepada bagian yang dititipi duwite Syekh Dawud At-Ta'i sik pira? Sik 40.000 dumumke 20 apa 2 dina meneh Syekh Dawud At-Ta'i meninggal dunia. Niku krana muridé sangka yakine karo dongane gurune bahwa duitku cukup warisanku nggo mangan seumur apa hidup. Jadi ana wali sing disiarke nang Baghdad mati kurang 2 dina wis disiarke asale sing nyimpen duite sik pira? Sik 40.000. Begitu hari 20.000 malamnya Syekh Dawud At-Ta'i meninggal dunia. Begitu jasadnya dibawa dari rumah emper ngarep sing tinggone turu kuwi ambruk mbles. Kenapa mereka banyak yang memilih kehidupan seperti itu? Padahal niat sugih gampang. Wong sultane iki sering namu ring Sultan Baghdad iki sering namu ring Syekh Dawud At-Ta'i njaluk masukan, tapi wae hadiah raja wegah. Padahal halal. Wae hadiah emas wegah. Pak wae hadiah omah sing mewah wegah, wis cukup uripku. Niku karomah duwit entek omahe sisa napa ambruk berlalu berapa puluh apa tahun nggih. Niku sebuah contoh mengapa banyak para sahabat. Syekh Uwais Al-Qarni ketika terkenal orang gila, dia santai. Begitu orang tahu sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Umar saja meminta berkah doa kepadanya, orang Yaman mulai berduyun-duyun mencarinya. Yang dahulu dianggap gila, malah ia melarikan diri, menjauh dari dunia keviralan, menjauh dari dunia kemasyhuran, meojo terkenal. Kadang menjadi pemulung, menjadi wong sing fakir, padahal kelem tetep ning kampunge wis mulya napa mboten, pundi-pundi uang bisa diperoleh ora dengan mudah. Wong entuk salame Rasulullah ditekani Sayyidina Ali ora kurang ragu. Wong kadang sampeyan wong pinter diparani menteri bisa sampean yakin ustadku iki berarti wong keramat temenan kae.
Nek kiai jumhur urung keramat urung iso nekake bupati, urung iso nekake wali kota. Nek kae lebih wis keramat kae iso ditekani apa? Padahal nekake wali kota iku nek we undangan mesti gelem apa? Teko nekake camat kowe gawe acara. Bukan nek ukuran keramat ki pengajiane ditekani camat, bupati, gubernur. Kulo guyone ya nyong ora keramat puo nek kok. Paham nggih? Aku sing nekani Sayyidina Ali karo Sayyidina Umar yo langsung viral. Wong pingin do menghargai, pingin jaluk opo Uwais Al-Qarni, mari kita turuti malah minggat wonge mbuh. Malah menjadi pengembara, menjauhi apa keviralan. Padahal niat sugih memperoleh hadiah pundi-pundi uang dari penguasa maupun dari rakyat biasa. Syekh Uwais Al-Qarni ini gampang napa mboten? Wong wis terkenal Khulafaur Rasyidin bin jaluk donga. Paham nggih? Tapi banyak mereka memilih jalan seperti itu. Niku tujuane walaupun mereka mengerti antara hidup tanpa harta dan zuhud itu tidak ada hubungannya. Nabiullah Sulaiman kaya tapi hatinya apa? Zuhud. Itu tujuannya liyak tadiya bihimul mahjubun an musyahadatil akabir. Tujuan mereka adalah agar diikuti kehidupan mereka, bahwa dunia sebenarnya mudah bagi para sahabat utawa tabi'in itu dengan keilmuan mereka, dengan kehebatan mereka, dengan kealiman mereka. Sebenarnya mudah, tapi tujuannya memberi apa? Memberi contoh kepada orang lain. Paham nggih? Jadi tujuannya mereka itu sing nomor siji memberi contoh bahwa ini urip kok iki wis cukup. Asal cukup nggo mangan, cukup nggo bernaung dari hujan dan panas wis apa? Wis cukup. Niku banyak para sahabat, para tabi'in menunjukkan bahwa di tangannya tidak memegang apa? Harta. Niku tujuannya apa? Maksud orang awam yang tidak mengerti kedudukan para pembesar-pembesar atau wali-wali Allah yang mahjub itu supaya duanut karo para sahabat dan tabi'in mau. Paham nggih? Sehingga para sahabat mau suhude ora mung nang jero ati, dikatokke nang zahire bahwa dunia itu sebenarnya tiada arti bagi apa? Bagi mereka. Paham nggih? Karena khawatir jika para sahabat itu bergelimang harta, walaupun sahabat ono sing sugih, tapi mayoritas sahabat memilih jalan apa? Kefakiran, memilih jalan seolah-olah mereka ini orang yang tidak punya apa? Harta. Itu sebagai simbol agar mereka ditiru dan orang-orang Islam jangan sampai memperbanyak harta dengan tujuan meniru para tabi'in atau meniru para sahabat. Paham nggih? Karena mereka khawatir para sahabat, para tabi'in jika ditiru malah menjadikan mereka berebut mencintai apa? Dunia. Oh dicontoni kok kuwi be. Do demen apa? Donya aja meneh dicontoni Uwais Al-Qarni teman-teman gue omah gedung magreng-magreng nggih. Karena orang yang masih kurang akal dan imannya itu tidak sama dengan orang yang sampurna akalnya. Orang yang sampurna akalnya dalam keadaan apapun dia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang kurang akalnya, orang duit ya lupa kepada Allah, dong duit akeh ya tambah apa? Lupa nggih, duwite sithik pe. Paham?
Maka jarene Gusti Allah, ketika engkau susah lalu engkau melupakanku, kamu ketika engkau senang lalu melupakanku, maksudnya nanti ketika susah kowe njak tulung aku, ya aku wis ora pak nulungi apa awakmu nggih, bane wong sing niki maksudnya wong ki akale urung sempurna, susah karo seneng niku mangke tingkahe berbeda. Paham nggih? Tapi nek akalmu wis nyandak, duit ya atimu ora ketenan donya, ora duwe duit ya atimu ora tambah ketenan donya. Nek wong awam iki dicontoni tabiin sugih, akhirnya termotivasi. Sahabat ki sugih kabeh, berarti mun duwe kudu apa? Sugih. Akhirnya mereka memilih sugih nang lesane munine niat anut karo para apa? Sahabat utawa tabiin, padahal karena demen karo apa? Donya. Akhirnya nggo ngapusi. Niku hati-hatine para sahabat sampai nyontoni yang seperti apa? Yang seperti itu. Lane akalmu wis nyandak ketika engkau melihat man tarahu mutajammilan bithiyab minal qaum illa in khifta ala atba'i ayyattabi'uhu ma'al jahli bin maqsadihi falaka an tanhahu an dzalika khaufan ala talamidati au ta'muruhu bi ayyaqula lahum la taqtadu bi husnil malabis wal manakih wal marakib fa inna hadza laisa lakumul an. Paham nggih? Maka ketika engkau melihat orang yang sufi terkenal, ulama ngalim kok memakai baju yang indah, memakai pakaian yang mewah, memakai tunggangan yang serbawah, kamu harus mengingatkan murid-muridnya agar engkau tidak mengikuti gaya hidup seperti gurumu nggih. Misale gurumu mobilnya Lamborghini, sekarang usah bingung, kok ndak kesenggol ndak kualat. Wendu Lamborghini siji kesenggol tonggone kuwi atine nyer-nyeran nggih. Pak tiru apa guru musin duwene pit jengki be dinyuk tonggone atine wis apa? Wis seleselesan kaya-kaya pite wedi apa? Merusak nggih, dadi ora usah tiru-tiru perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai apa? Derajatnya. Atau jika kamu sendiri menjadi seorang guru, ya engkau harus berkata la taqtadubi fi husnil malabis wal manakih. Jangan engkau meniruku di dalam pakaian yang bagus, menikahi wanita-wanita yang cantik nggih, manakih iki nikahi cewek-cewek guruku kok bojone akeh tur ayu-ayu kok. Anggo Pak tiru dadine apa? Kesingkel nggih. Bojo siji becok ora apa, ora karuan rasane. Nek kowe besok dadi guru, nek dadi temenan nggih, kowe mandani latak tadi biya tiru aku. Fi husnil malabis, memakai pakaian yang bagus. Wal manake, menikahi wanita-wanita yang bagus pula, yang cantik. Wal marakib, numpak mobil sing apik. Fa inna hadza laisa lakum. Karena ini bukan bagianmu al-an. Saiki ngono wis kowe ilmune cukup, ya monggo Bapak nganggo klambi karepmu, Pak nikahi cewek sing wayune nemen ngungkuli artis ibu kota wis karepmu nggih, utawa Pak kawin model priye monggo nek wis wayahe nek wis kelas. Itu perlu apa? Tarbiyah dalam hal seperti ini. Itu aja asal tiru tok nggih. Wah guruku nganggone klambi kok sing regane 3 juta nang sampean tiru langsung kualat napa mboten? Wong urung bagiane. Niku nek akale nyandak. Nah kalau nyandak dhewe ora bakal apa? Ora bakal wong-wong sing wis ngalim sing jarene ora demen donya kok sik bergaya hidup mewah, itu bukan untuk kita apa tiru, tetapi kita harus memahami posisi diri kita. Jadi dia cukup ngalap ilmune, aja tiru-tiru tentang apa
gaya hidup ngundang malah jadi kualat. Tur kualate langsung nyoto nggih. Hah? Guru ngau kelambi 3 juta nang tiru ya wis ora mangan pira. Sebulan nggih, guru Pak pengin tuku kelambi sing regane 3 juta. Apa ono guru sing kok kuwi ya? Guru-guru sing gaya hidupnya mewah, ya ono sing sederhana supaya diikuti cara berpakaiannya, cara memakai kopiahnya, ora kudu sorban sing regane 5 juta. Bono kok sorban 5 juta ya ono. Sorban 50.000 piye sapa? Cukup misale nggih. Ya ono sing tengah-tengah, cok ngetokke kemewahan, cok ngetokke apa? Kesederhanaan. Dan sebenarnya itu semua tarbiyah terhadap kita bahwa sebenarnya cinta dunia dengan banyak harta itu tidak ada hubungannya. Nganggur tidak kerja dengan zuhud tidak ada hubungannya. Bahkan bisa saja terjadi orang yang giat bekerja, hatinya justru tidak berbisik urusan dunia, tapi semua diniati taqarruban ilallah. Paham nggih? Ternyata orang yang nganggur dari pagi sampai sore artinya malah isine demen apa? Demen donya. Nganggur sampean kaya banyu sumur apa banyu kolah nggih. Air di kolam anteng bae didine malah kotor ora. Tapi nek sibuk gawe adus, gawe mandi untuk nyuci, malah banyune resik ora. Dikuras, dijokit, dikuras, dijok, malah airnya terjaga bersih ora. Salah sibuk. Tapi nek anteng cok malah jadi apa? Bahaya. Paham nggih? Niku contoh bahwa orang-orang yang mati di hatinya masih ada cinta dunia niku posisinya matine nihayatul khotar, dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kita berlindung dari kematian kepada Allah yang saat kematian itu hati kita dalam keadaan hubbu dunia. Inna na'udzubika min sakaratil maut ala hubbi dunia. Kita berlindung kepada Allah dari kematian. Saiki sik demen donya bos mending wis ngene Pak mati aja nggih. Mulai dicol-col guys, nyong mati nyong ikhlas wis karek nggo madhep bae atau wa biqalbin salim, selamat dari kekafiran, selamat dari demen donya. Paham nggih? Karena orang yang di hatinya ada cinta dunia, sora amru fi nihayatil khatar, maka urusannya berada pada puncak bahaya. Illa ayatadarakahu angin yinto nututi ing wong sapa Allah Gusti Allah, kecuali Allah memberikannya orang tersebut mendapatkan ampunan bitaubatin kelawan taubah qabla mamati sadurunge matine wa qabla khurujihi lan sadurunge metune wong min hadhihi dar, kecuali orang tersebut memperoleh ampunan dari Allah sebelum kematiannya dan sebelum keluar ia dari negeri dunia ini. Min hadhihi dar, dari daru hammin wa daru fitnah, dari negeri kepusingan, negeri fitnah, yaitu dunia. Paham nggih? Jadi perlu difahami. Dan dunia, orang yang cinta dunia itu nanti akan menumbuhkan hubbul jah. Dari cinta dunia tumbuhlah nifak macam-macam. Dari cinta dunia itu juga akan menumbuhkan hubbul jah. Hubbul jah itu ambisi kedudukan, wal mal, dan ambisi memperoleh harta. Karena engkau cinta dunia, akhirnya kau timbul pingin ambisi menggenggam apa? Dunia. Menggenggam dunia berarti dengan apa? Kekuasaan. Makanya wa amma hubbul jah lan anapun utawi demen pangkat, demen singgih, wal malilan arta wa kasratul hirsi lan akeh berangasan alaihi ngatasé hubbul jah wal mal
famadzmumun mongko ikutin cacat jiddan kelawan nemen. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka adapun cinta kedudukan atau ambisi kedudukan pingin sampai nek demen donya mangko kan wah aku dadi presiden gampang ke luru duit. Nah aku dadi kiai gampang ke luru apa? Luru duit. Nah aku dadi lurah gampang ke luru apa? Luru duit. Kane wa amma hubbul jah wal mal. Maka adapun cinta ambisi kedudukan dan harta wa kasratul hirsi alaih dan banyak ngoyo terlalu berangasan memperoleh pangkat dan harta. Salahkah pangkat dan hartanya? Yang salah itu mahabbahnya, yang salah itu ambisinya. Paham gak? Silakan engkau jadi Rais Suriah NU, silakan engkau jadi ketua NU, silakan engkau jadi ketua MUI. Karena dengan posisi-posisi itu akan lebih mudah memperoleh link-link untuk harta wakaf, apa untuk sumbangan jariah, apa untuk link-link bisnis, nggih. Monggo. Tapi yang salah adalah ambisinya, keinginannya. Paham nggih? Nek kok berarti wong Islam ra entuk duit-duit, ra entuk duwe pangkat, wis salah paham. Hubbul jah wal mal, ambisi pangkat dan harta. Berarti yang bahaya itu apa? Ambisinya. Nah iso pangkatnya dhuwur tapi jangan ambisi. Hartamu akeh tapi jangan apa? Ambisi. Hartamu akeh tapi jangan kasratul hirsi alaih, terlalu berambisi. Orang yang berambisi ya iso dimatke, dilangkah-langkahe nggih. Kadang luru apa? Dukungan kontroversial mek dadi apa? Sorotan, pencitraan nggih, supaya dipandang oleh orang banyak. Sing tujuane kadang vokal nggih, sing tujuane memperoleh apa posisi. Dan hubbul jah wal mal itu bukan hanya pada orang-orang yang bodoh saja, wong-wong alim pokoke kok. Mbah luru ilmu, ngene luru ilmu nyong kan iso entuk pangkat. Muridku akeh kena kok tangguh dukungan dadi apa DPR. Salah atau tidak kiai dadi DPR? Tidak, tak baleni nggih. Andaikan kok tahun ngarep aku dadi DPR yo aja mok salahke nek pingin nggih. Yang salah itu menggunakan itu semua untuk mencapai apa? Ambisinya. Ambisi memperoleh pangkat dan harta. Ini yang perlu difahami. Itu aja nacat ana kiai kok dadi DPR, ana wong alim kok dadi one team press. Mereka tidak ambisi. Nek gua ambisi mangler aku manan cok apa? Jengkel dadine nggih. Makane hubbul jah wal mal, cinta ambisi kepada kedudukan dan harta, wa kasratul hirsi alaih famadzmumun jiddan, dan terlalu ambisi ngoyo terhadap itu semua, maka itu adalah sangat tercela seperti diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana ayatnya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.